Halo teman-teman investor, senang sekali jumpa lagi dengan channel Catat Investasi. Ini merupakan video kedua dari analisa Demas, dan video kali ini saya akan membandingkan dengan emiten lain dengan Demas dan siapa yang lebih unggul. Dan bagi sobat yang belum menonton video pertama, sobat silahkan nonton di link di catatan di bawah ini. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan memulai. Yang pertama-tama tentu saja disclaimer on ya, do your own research. Jadi lebih baik teman-teman investor bisa melakukan riset sendiri, di mana hasil yang saat ini saya sampaikan itu bisa berbeda dengan masa depan. Lalu analisa ini merupakan pandangan saya pribadi dan pengalaman saya memang di investasi di Demas ya. Kemudian ini sekali lagi bukan rekomendasi saham dan semua keputusan di tangan Anda, karena modal itu adalah modal Anda, dan tentunya kalau Anda setuju dengan pendapat saya, pandangan saya, silahkan, tapi kalau tidak setuju tidak apa-apa, buat saya juga tidak rugi. Nah, saya akan bandingkan Delta Emas ini dengan satu emiten lain di sektor properti juga, yaitu Pakuwon Jati dengan kode emiten P1. Memang ini bukan perbandingan yang istilahnya murni apple to apple ya. Kalau murni apple to apple adalah sektornya sama dan lini bisnisnya sama persis. Nah, perlu sobat ketahui bahwa Delta Emas ini adalah emiten tidak hanya properti residensial, tapi dia juga properti komersial. Sedangkan Pakuwon Jati dia lebih banyak ke properti residensial dan mall ya. Dia membangun mall. Nah, kenapa saya memilih Demas dan P1 ya? Padahal emiten lain di sektor properti itu sebenarnya ada banyak. Cuman dari bedah emiten yang saya lihat di sektor properti, hanya 2 properti ini yang secara fundamental itu bagus banget teman-teman. Jadi kalau emiten lain seperti Citraland, kemudian ada BES Bekasi Industrial itu dan sebagainya, itu menurut saya sih kurang bagus ya. Nah, alasan saya kenapa saya memilih Demas dan P1 adalah yang pertama, Demas itu masuk dalam indeks Avindo 25. Nah, di sini selain properti Demas juga ada beberapa properti, ada BES, kemudian ada SSIA, ada WG. Tapi tidak semua emiten yang tercantum di indeks Avindo ini bagus ya secara fundamental ya. Lalu kalau di IDX Quality 30 yang baru saja diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia di bulan Agustus lalu, Demas dan P1 juga termasuk penghuni daripada IDX Quality 30 sobat. Jadi menurut saya ini tepat sekali ya, 2 emiten ini masing-masing tercantum sebagai anggota indeks ya. Kalau masuk indeks Quality 30 artinya berarti secara kualitas fundamental dari perusahaan ini itu tuh sangat bagus ya. Nah, akan saya lanjutkan. Nah, kita akan mulai dulu dari aset atau aktiva yang dimiliki mereka. Besar siapa ya. Nah, kalau kita lihat di sini P1 saya ambil dari laporan keuangan di kuartal kedua ya. P1 itu total asetnya 26 triliun sekian ya, dengan total saham beredar 48 miliar dan dengan market kapitalisasi 19,5 triliun. Sementara Demas itu dia total asetnya 7,6 triliun ya, kurang lebih hampir 1/4-nya dari P1 ya. Dengan jumlah saham beredar hampir sama 48 miliar sekian, cuma selisih 40 juta lebih banyak P1, lebih banyak Demas tadi. Dan dengan market kapitalisasi yaitu 11 triliun. Jadi secara aset sebetulnya lebih tinggi P1 ya dibanding Demas. Dan secara market cap selisih sekitar 8 triliun ya. Tetapi analisa saya hari ini bukan cuma masalah aset saja, tapi nanti kita akan lihat secara lebih komprehensif ya. Nah, penjualan atau income dari satu perusahaan itu sangat penting ya, karena kalau semakin
tinggi penjualan satu perusahaan itu berarti emiten itu bertumbuh ya secara penjualan, karena kita tahu bahwa laba itu dihasilkan dari tingginya penjualan. Nah, besar siapa nih antara Demas dan Payone? Kalau kita lihat di sini ya, saya ambil data dari tahun 2014 sampai 2019 atau 6 tahun terakhir, ini dalam ribuan. Kalau saya lihat pertumbuhannya, itu tuh besar Payone ya, dia bertumbuh secara annual growth rate 13%. Sementara Demas bertumbuh sebesar 11%. Ya. Jadi kalau tadi total aset menang Payone, dan memang secara sales itu besar dari Payone. Dan kedua emiten ini juga kalau dilihat ya, penjualannya juga Demas naik turun ya. Dia sempat naik di 2015, kemudian turun di 2016 dan seterusnya turun lagi. Tapi di 2019 dia berhasil naik kembali. Dan kemudian kalau kita lihat Payone secara penjualan cenderung lebih stabil dan konsisten. Nah, sekarang dari sisi laba bersih besar siapa? Nah, kalau kita perhatikan di sini, saya juga ambil data CAGR atau pertumbuhan tahunan ya. Secara pertumbuhan itu lebih besar Demas ya. Kalau kita lihat di sini dia pertumbuhannya sebesar 7%, sementara Payone pertumbuhannya sebesar 5%. Nah, kalau secara grafik teman-teman bisa lihat ya, dia yang warna biru itu adalah Payone, yang warna biru muda itu adalah Demas ya. Payone ini cenderung naik ya, bahkan melampaui penjualan tahun 2014. Sementara Demas itu naik turun ya, cenderung melandai, tetapi dia berhasil naik kembali di 2019. Saya tidak melihat angka akhirnya ya. Jadi penjualan Payone itu 3 triliun, penjualan Demas 1,3 triliun. Itu saya melihat pertumbuhannya. Jadi secara pertumbuhan laba bersih itu besar dari Demas. Kalau tadi penjualan besar, pertumbuhannya lebih ke Payone ya. Nah, sekarang kita masuk ke analisa fundamental, karena profil dari investor adalah melihat fundamental dari satu perusahaan, bukan melihat harga ya. Nah, dari sisi current ratio ya, kalau teman-teman belum paham current ratio, ini saya kasih rumusnya mudah. Jadi teman-teman bisa lihat di laporan keuangan, di sisi bagian laporan posisi keuangan ambil dari current asset atau aktiva lancar, kemudian juga dibagi dengan hutang jangka pendek ya, current liabilities. Nah, kalau kita lihat dari data 5 tahun terakhir ya, datanya ini secara rata-rata, saya ambil rata-ratanya itu masih kuat Demas ya. Dia perhatikan dia nggak pernah di angka 2, tapi kalau Payone dia angkanya di angka 1, kemudian naik ke 2 dan sebagainya. Sebetulnya current ratio 2 itu sangat kuat ya. Ini kan kemampuan bayar perusahaan terhadap hutang jangka pendeknya. Tapi Demas di sini jauh lebih unggul. Secara rata-rata dia 8 kali. Artinya perbandingan antara hutang lancar dengan aset lancarnya itu lebih tinggi, aset lancarnya 8 kali ya secara rata-rata. Dan di tahun 2019 dia current ratio-nya 3,7 kali dari hutangnya. Ini sangat kuat ya, sangat bagus sekali. Jarang sekali emiten sektor properti itu current ratio-nya setinggi ini teman-teman. Lalu yang berikutnya kita lihat analisa DE ratio atau perbandingan antara hutang lancar dengan ekuitasnya atau modalnya. Kalau teman investor belum tahu rumusnya, saya sertakan di sini, debt to equity ratio. Formula itu perbandingan antara liabilitas, total liabilitas dengan total ekuitas. Kita lihat di sini Demas ini kecil sekali ya, rata-ratanya bahkan nggak sampai 1 ya, 0,07, kecil sekali nih. Bahkan dia di 2018 mencetak 0,04. Sementara Payone itu pernah mencapai angka 1 ya, dan secara rata-rata dia 0,8, hampir 1 kali ya. Jadi ini perbandingan antara liabilitas dibanding ekuitas. Perusahaan yang sehat adalah ekuitasnya lebih besar daripada hutangnya ya. Simpelnya seperti itu. Nah, dari sisi laba ya,
saya ambil laba kotor karena saya cenderung suka mengambil laba kotor ini karena ini masih benar-benar murni penghasilan perusahaan sebelum dikurangi dengan beban-beban ya. Jadi laba kotor hanya dikurangi beban pokok penjualan ya. Rumusnya mudah, yaitu ambil dari laporan posisi keuangan, laporan rugi laba di bagian laba kotor dibagi dengan revenue atau pendapatan ya. Secara gross profit margin, kalau saya lihat di sini perbandingan rata-rata 5 tahun itu masih besar P1 sih. Dia di angka 57%, cuma selisih 1% teman-teman. Jadi Demas ini dia di angka 56%. Secara angka ini sebetulnya dua perusahaan ini sih oke ya, karena di atas 50%. Saya ambil biasanya kalau saya memilih perusahaan itu minimal tuh kalau gross profitnya 50% itu cenderung saya lirik ya. Menarik sekali kalau kita dapat satu emiten dengan nilai gross profit margin itu di atas 50, sangat jarang sekali. Ini artinya apa? Dia margin keuntungan dari penjualan penjualan properti itu tinggi sekali ya. Kalau 50%, 56% itu tinggi sekali. Lalu berikutnya ini acuan dari investor ya. Biasanya untuk melihat murah tidaknya satu saham itu melihatnya dari price earning ratio. Nah, bagi teman-teman investor yang belum paham price earning ratio, bagi newbie bisa saya sertakan juga formulanya. Jadi price earning ratio itu adalah perbandingan antara harga saham saat ini dibagi dengan EPS. Sedangkan EPS itu rumusnya adalah penjualan dibagi total lembar saham ya. Jadi earning per share adalah net income atau laba bersih dibagi dengan total jumlah saham beredar. Nah, kalau kita lihat di sini secara PE rasio itu Demas rata-ratanya di angka 13 kali. Sementara P1 di angka 15 ya. Jadi ini artinya apa? Artinya memang secara valuasi berdasarkan PE, Demas itu lebih murah daripada P1 ya. Kalau kita mendapati PE rasio di bawah 15 itu menarik sih sebetulnya. Kalau sudah di atas 15 biasanya relatif cukup mahal begitu ya kira-kira ya. Nah, sekarang dari sisi PBV ya, PBV rasio ya. PBV rasio di sini teman investor bisa lihat ya, rumusnya adalah market price per share dibagi book value per share atau harga pasar saham dibagi dengan nilai buku per lembar saham ya. Kita lihat di sini secara rata-rata Demas itu dia jauh lebih rendah, yaitu di angka 1,4 kali. Sementara P1 di angka 2,5. Nah, ini menarik sekali ya, karena berarti dari sisi murah mahalnya dari saham ini jauh lebih menarik Demas ya, sobat investor. Nah, sekarang kita lihat kalau teman-teman investor mengambil saham ini dari sejak bulan November ya, 2000 tahun lalu ya, kira-kira di harga 354 sampai dengan bulan ini September, itu teman-teman pasti sudah mendapat istilahnya terkoreksi ya, terkoreksi cukup dalam ya. Tapi kalau kita bicara investasi itu kita long term hold ya. Dan kalau saat ini bagi teman-teman investor yang belum mengambil saham Demas ini, ada potensi return sebesar kurang lebih 36,31% atau kalau dibulatkan sih 36% ya. Jadi kalau ambil hari ini itu ada potensi kenaikan dari harga terkoreksi di bulan November 2019 itu sekitar 36%. Wah, ini cukup besar sih menurut saya ya. Jadi ini kalau kita lihat grafiknya ya, walaupun saya investor ya, tapi saya juga belajar tentang candlestick ya. Kalau kita lihat di sini secara grafik ya, sudah membentuk double top ya, double top bottom ya, dan sudah break ketika di bulan Juli ya, pertengahan Juli Agustus ya, dia sudah break dan cenderung naik, dan di posisi sekarang terkoreksi 200 di harga sekarang 226 ya. Nah,
ini sangat menarik ya. Sampai saat ini sih beberapa masih saya hold saham ini karena saya punya target yaitu di angka 36% ini ya. Menarik ya, saya berharap ya entah nanti berapa tahun kemudian saham ini bisa kembali ke harga awal ya. Nah, kalau teman-teman investor bisa cari saham seperti ini dengan fundamental yang tadi cukup bagus ya, itu ada potensi kenaikan sebesar 36% ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini ya. Sekian dulu pemaparan saya, dan dari 2 video ini saya berharap teman-teman investor bisa mengambil satu wawasan ya, bisa menjadi masukan juga untuk referensi berinvestasi. Sekali lagi disclaimer on ya, keputusan ada di tangan Anda, dan lihat video-video saya yang pertama ya, ada video saya tentang bagaimana berinvestasi di saham IPO, kemudian ini analisa Demas juga saya harap bisa memberikan wawasan investasi buat teman-teman semua. Salam investasi, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.